Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Irmalia dengan NIM 017. Di sini saya akan presentasikan proposal penulisan karya ilmiah saya yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Project-Based Learning terhadap Keterampilan Proses Sains Peserta Didik pada materi Sistem Organ kelas 11 di SMA 8 Muaro Jambi. Untuk latar belakang penelitian saya, bahwasannya pendidikan bertujuan mengembangkan potensi siswa menjadi individu yang religius, cerdas, berakhlak, dan terampil. Implementasi kurikulum merdeka bertujuan memberikan waktu optimal untuk pemahaman mendalam dan penguatan kompetensi siswa, di mana pada abad 21 menuntut keterampilan seperti komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan juga kreatif. Salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran sains adalah keterampilan proses sains, khususnya dalam pembelajaran biologi. Biologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang kehidupan dari segala aspek, bukan sekedar hanya penguasaan fakta, tetapi juga proses penemuan, di mana pada pembelajaran biologi, konsep-konsep abstrak biasanya sering sulit dipahami siswa, menyebabkan minat dan keterampilan belajar siswa itu menjadi rendah, di mana berdasarkan hasil observasi di SMA 8 Muaro Jambi, ditemukan permasalahan bahwa rendahnya pemahaman siswa dalam memahami konsep abstrak pada pembelajaran biologi, di mana di kelas 11 tersebut kesulitan memahami materi eh, seperti pada materi sistem organ. Kemudian kebutuhan pendekatan pembelajaran yang interaktif masih menerapkan metode ceramah, di mana penerapan metode ceramah yang mendominasi eh, di kelas tersebut tidak memberikan ruang yang cukup untuk siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran di kelas tersebut bersifat pasif dan juga siswanya sering merasa bosan, mengantuk, dan juga kurang termotivasi. Kemudian eh, kurangnya pengembangan keterampilan proses sains, di mana keterampilan seperti observasi, analisis, dan penyimpulan belum berkembang secara optimal. Kemudian juga kurangnya pengalaman belajar yang praktis dan juga kontekstual. Maka dari itu, dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat ditemukan pendekatan pembelajaran yang mampu mengatasi permasalahan tersebut sejalan dengan implementasi kurikulum merdeka saat ini. Di mana kurikulum merdeka memberikan kebebasan pada siswa untuk mengeksplorasi pelajaran sesuai minat dan bakatnya. Di mana penerapan kurikulum merdeka di kurikulum merdeka ini eh, memerlukan metode pembelajaran yang interaktif dan juga relevan. Maka salah satu yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran project-based learning, di mana dengan menerapkan pembelajaran project-based learning ini dapat menjadi potensi untuk mengatasi keterbatasan metode pembelajaran yang ada di kelas 11 SMA 8 Muaro Jambi, yakni dengan pembelajaran tradisional, yaitu menggunakan metode ceramah, sehingga dapat mendorong siswa belajar aktif. Kemudian, penggunaan model PJPL ini juga dapat menjadi solusi untuk mengubah pembelajaran yang pasif menjadi lebih partisipatif, sehingga siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga menerapkannya dalam konteks yang nyata. Kemudian, PJBL ini juga mendukung pengembangan keterampilan abad 21 melalui eksplorasi proyek yang melibatkan siswa secara aktif, baik secara individu maupun juga berkelompok. Kemudian, penerapan PJBL ini juga siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih konkret, membantu mereka memahami konsep biologi yang abstrak dan kompleks dengan lebih mendalam dan relevan dengan cara yang lebih konkret. Kemudian juga memberikan siswa kesempatan untuk melatih keterampilan proses sains melalui pembelajaran berbasis proyek yang mendalam dan juga praktis. Baik, untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama itu bagaimana tingkat keterampilan proses sains peserta didik kelas 11 di SMA 8 Muaro Jambi sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran project-based learning. Kemudian yang kedua, apakah model pembelajaran tersebut efektif terhadap keterampilan proses sains peserta didik kelas 11 di SMA 8 Muaro Jambi? Untuk tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui perubahan keterampilan proses sains peserta didik di kelas 8 di kelas 11 SMA 8 Muaro Jambi sebelum dan sesudah penerapan model PJBL. Kemudian yang tujuan kedua untuk mengetahui efektivitas penerapan model PJBL dalam meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada materi sistem organ kelas 11 di SMA 8 Muaro Jambi.
Baik untuk manfaat penelitian ini, yaitu yang pertama bagi sekolah, yaitu sebagai pertimbangan dalam mengembangkan dan menyempurnakan program pembelajaran di sekolah tersebut, khususnya pada pembelajaran biologi. Kemudian bagi peserta didik, yaitu sebagai informasi tentang model pembelajaran PJBL dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian untuk peserta didik, yaitu dapat meningkatkan partisipasi dan motivasi peserta didik dalam belajar biologi. Dan untuk manfaat bagi peneliti, yaitu dapat menambah pengetahuan dan juga pengalaman mereka, serta memberikan gambaran yang nantinya mereka itu sebagai calon pendidik tentang bagaimana sistem pembelajaran itu di sekolah. Baik untuk landasan teori, di sini saya membahas terkait dengan definisi dan tujuan pembelajaran, kemudian definisi keterampilan proses sains, bahwasannya keterampilan proses sains ini adalah kompetensi dasar yang melibatkan kemampuan siswa dalam mengamati, kemudian mengelompokkan, menafsirkan, memprediksi, mengajukan pertanyaan, berhipotesis, dan juga merencanakan dan melaksanakan percobaan. Kemudian indikator keterampilan proses sains yang terdiri dari keterampilan proses sains dasar dan juga keterampilan proses sains terpadu. Kemudian untuk tujuan keterampilan proses sains ini terdiri dari 4. Kemudian teori selanjutnya yaitu membahas terkait definisi dan sintaks model project based learning, di mana sintaks model ini yang terdiri dari penentuan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain pelaksanaan proyek, menyusun jadwal, monitor siswa dan kemajuan proyek, kemudian menguji hasil dan juga mengevaluasi pengalaman mereka. Kemudian untuk selanjutnya yaitu terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan model PJBL. Kemudian untuk teori selanjutnya yaitu eh, membahas terkait dengan definisi dan juga macam-macam sistem organ, di mana sistem organ ini merupakan gabungan beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang saling berkaitan, di mana untuk macam-macamnya itu terdiri dari sistem pernafasan, sistem ekspresi, sistem pencernaan, dan lain sebagainya, di mana sistem-sistem tersebut memiliki pengertian dan juga fungsinya masing-masing. Kemudian untuk berikut adalah kerangka berpikir yang diharapkan dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk metode penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan jenis kuasi eksperimen, dan juga desain yang digunakan yaitu pretest, post-test, only control group, di mana pada desain ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, di mana untuk kedua kelas tersebut terlebih dahulu diberikan post-test dan selanjutnya diberikan perlakuan, di mana untuk kelas eksperimen yaitu dengan menerapkan model project based learning, sedangkan untuk kelas kontrol yaitu dengan menerapkan eh, model konvensional, yaitu pembelajaran seperti biasanya. Setelah diberi perlakuan, selanjutnya yaitu diberikan post-test. Baik untuk setting penelitian, waktu penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 pada bulan September 2024. Untuk lokasinya, penelitian ini yaitu di kelas 11 SMA 8 Muaro Jambi, Jalan Lintas Sumatera, Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota. Baik untuk populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, di mana populasi ini yaitu peserta didik kelas 11 di SMA 8 Muaro Jambi, di mana terdiri dari 3 kelas, yaitu ada kelas 11F1, kelas 11F2, dan juga kelas 11F3. Kemudian untuk sampel penelitiannya yaitu kelas F1 sebagai kelas eksperimen dan juga kelas eh, F11 F2 sebagai kelas kontrol. Kemudian untuk teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan metode simple random sampling, di mana yaitu dengan menuliskan kelas-kelas tadi di sebuah kertas, kemudian menggulungnya dan mengambilnya secara acak, di mana untuk kertas yang terambil pertama akan dijadikan sebagai kelas eksperimen, dan untuk kertas yang terambil kedua itu akan dijadikan sebagai kelas kontrol. Kemudian untuk instrumen pengumpulan data yaitu menggunakan lembar tes, lembar wawancara, dan pedoman observasi, di mana instrumen tersebut digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan tes, wawancara, dan juga observasi.
Kemudian untuk prosedur penelitian di mana terdiri menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini meliputi perumusan masalah yang akan diteliti, studi literatur dengan mengkaji relevansi teori pendidikan, dan juga riset penelitian terdahulu serta mempersiapkan instrumen-instrumen penelitian. Kemudian untuk tahapan kedua yaitu tahap pengambilan data, di mana tahap pengambilan data ini disesuaikan dengan instrumen dan juga desain penelitian yang telah dirancang. Kemudian untuk tahap akhir yaitu tahap analisis data, di mana tahap ini peneliti mengelola dan menganalisis data yang telah diperoleh selama tahap pelaksanaan. Selanjutnya, teknik analisis data. Pada teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif, di mana analisis ini berfungsi mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sampel ataupun populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Selanjutnya, untuk teknik analisis yang kedua yaitu melakukan analisis statistik, di mana analisis ini terdiri dari uji normalitas dengan menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dengan bantuan SPSS, kemudian melakukan uji homogenitas, di mana dalam penelitian ini menggunakan uji Levin SPSS dan juga selanjutnya melakukan uji hipotesis dan melakukan uji N-gain atau uji ini digunakan untuk mengetahui judgement nilai, di mana hasil peningkatan yang terjadi itu baik tinggi, sedang, ataupun rendah. Uji N-gain ini digunakan untuk mengetahui peningkatan keterampilan proses sains peserta didik. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.